bersabda dalam sebuah hadis, al-mar'u ma'a man ahabba qauman hasyarahullahu fi zumratihim. Barang siapa cinta kaum, niscaya akan Allah bangkit bersama mereka nanti pada hari kiamat. Riwayat yang lain, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama sang kekasih yang dicintainya. Jadi kita sebagai masyarakat Islam, kita ingin tahu kriteria, tanda-tanda, alamat-alamat orang-orang yang cinta dan yang dicintai oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab maqamul mahabbah dari sejumlah sekian amal ibadah yang kita laksanakan, zikir, tasbih, tahmid, dan juga dengan amalan-amalan lainnya, bermula daripada sembahyang sampai kepada ibadah haji yang kita laksanakan sekali dalam seumur hidup, itu tidak ada satu amalan yang menandingi mahabbatu awliyaillah shalihin, atau al-mahabbah, kasih sayang. Bukan hari kasih sayang semalam itu lain. Jadi bagaimana rumusannya? Sehingga sampai dikatakan semacam itu, tidak ada amalan yang lebih awal daripada mahabbah, mencintai orang-orang yang dekat bersisi Allah Jalla wa'ala. Dia sanggup galakkan ribuan rakaat sembahyang yang kita laksanakan dengan puasa dalam sepanjang tahun, dengan sedekah sebanyak harta kekayaan yang kita miliki, yang walaupun sederhana, tapi hubungan yang sederhana tadi itu adalah berkenan dengan hati. Hati yang merupakan raja yang mengatur perjalanan hidup daripada seseorang, itu tentu tidak sepatutnya kalau sampai hati kita gunakan kepada perkara yang tidak keru-keruan, yang kecil, yang tidak ada arti, yang tidak ada guna, yang tidak ada makna, yang tidak manfaat, kita gunakan kepada perkara-perkara tidak manfaat. Mungkin kita katakan ya wajar saja. Tapi kalau pada saat yang paling berharga dalam hidup kita gunakan kepada perkara yang sia-sia, akal pemikiran, itulah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Patutkah kalau akal pemikiran yang merupakan anugerah nikmat yang teristimewa daripada 1001 macam pemberian, ternyata kita pikirkan bagaimana agar aku boleh menipu, bagaimana agar aku boleh menganiaya, bagaimana agar dengan aku boleh bersikap secara zalim, bagaimana aku menzaliminya, bagaimana aku dapat membodohinya, bagaimana aku boleh menyengsarakannya. Itu tidak patut. Sebab kenapa? Kalau seandainya yang kita gunakan untuk hal-hal yang semacam itu, yang sepele, yang tidak ada arti daripada kehidupan kita, oke-oke saja. Tapi kalau dengan akal, kalau dengan hati, kalau dengan mahabbah, itu seolah-olahnya seperti perumpamaan yang pernah saya sebutkan dahulu, seperti dengan kita beli satu buah kereta mewah, ternyata kita gunakan untuk mengangkut bata dan pasir. Harga kereta tidak kurang daripada 500-600 ribu Rm. Ternyata bukan untuk penumpang, bukan anak istri, bukan untuk keluarga, bukan untuk orang ramai. Akan tapi kegunaan daripada kereta tadi itu tidak lebih daripada untuk kita mengangkut kelapa sawit dengan durian. Itu tidak berbaloi. Macam itulah juga dengan akal. Ya, kalau pada saat akal berpikiran kita gunakan bagaimana agar aku bahagia, bagaimana agar aku boleh membahagiakan, bagaimana agar aku senang, bagaimana agar aku juga boleh menyenangkan orang lain, bagaimana agar aku selamat dan aku juga mampu untuk menyelamatkan orang lain, bagaimana dengan aku mampu untuk membuat suasana yang harmoni, yang nyaman, yang aman, yang tenteram, dan dalam waktu yang sama dengan kita berupaya untuk kita mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dengan perantara akal dan hati yang Allah berikan kepada kita. Itu berbaloi dengan nikmat pemberian yang Allah berikan. Jadi sebesar nikmat yang Allah berikan, sebesar itu juga hasrat dan martabat target yang ingin kita capai. Itu bagus, jenius. Masya Allah, tabarakallah. Minta maaf kalau seandainya setelah selesai kuliah, setelah selesai kuliah di sini, PI di sini, kemudian untuk MI-nya ke UK, kemudian untuk PhD-nya ternyata ke Amerika, bukan setakat
saja sampai mendapatkan gelar doktor, profesor apa, ternyata jadi tukang bajai, ternyata jadi tukang ojek. Ada tukang ojek sini. Kalau tukang ojek tanda yang bawa motor. Jadi di Indonesia ada ojek. Ojek itu macam mana? Jadi sebagaimana dengan kita pergi ke sana kemari naik bus angkutan umum, atau dengan kita naik taksi. Ada yang lebih cerdas lagi dengan kita naik motor. Jadi motor itu jadi taksi, lebih senang. Kanan kiri. Kalau dengan bus tak boleh kanan kiri. Kalau dengan taksi terpaksa harus beratur, jam. Tapi kalau dengan motor lebih cepat. Jadi masya Allah subhanallah, ini datu. Ternyata datu bekerja untuk minta maaf, tidak menghilangkan siapa. Ternyata dengan datu tadi itu jadi tuksiak. Betul kan tuksiak? Tuksiak sebutannya, betul tak? Tak sesuai kan? Ilmu tinggi, pengalaman tinggi, tansri. Ternyata bekerja tidak lebih daripada pelayan restoran. Betul ya? Tak sesuai. Masya Allah, Brigadier Jenderal, Mayor Jenderal, bintang 4, sepatutnya menjadi ketua polis negara Malaysia. Itu seperti dengan Datuk Khalid. Tak tahu kan? Banyak kepada orang yang tak tahu juga macam mana. Sepatutnya jadi ketua polis negara. Ternyata Brigadier atau dengan Mayor Jenderal penuh tadi itu, masya Allah, tabarakallah, tidak lebih daripada menjadi seorang mujikan. Sementara atasan beliau tidak lebih daripada seorang kobra biasa saja. Itu tidak sesuai. Nah, begitulah mahabbah. Begitulah juga dengan peranan hati. Kalau dengan peranan hati kita menyukai benda, kita menyukai harta, kita menyukai suka, hiburan, atlet, artis, sinema, itu juga tidak dibalui dengan peranan hati yang mulia, di mana dengan mahabbah atau dengan mahabbatul qulub, dengan kecintaan hati tadi itu, dengan kita boleh mencapai kedudukan yang teramat tinggi di sisi Allah, untuk kita bersama kumpulan yang mulia, bersama para nabi dan rasul, dan juga bersama orang-orang soleh nanti pada hari kiamat. Itu tentang mahabbah. Jadi kalau macam itu, kemana kita menghalang tujukan mahabbah kita? Mahabbah kita akan kita halang tujukan kepada orang-orang yang mencintai Sayyiduna Rasulullah SAW, cinta kebenaran, cinta agama, cinta Allah dan Rasulnya, cinta syariat, cinta kebaikan, cinta kedamaian, cinta ketenangan, cinta kebahagiaan, cinta kehusukan. Itu patut untuk kita cintai. Ahbabana fillah. Kalau bicara kita memang agak panjang, di samping juga kita kena ambil daripada berbagai aspek dan juga daripada berbagai sudut yang walaupun siapa yang bagi tajuk tadi itu majikan. Masjid senang bagi tajuk masalah terbaru. Saya di rumah jadi kepikiran apa nanti akan sampaikan. Senang saja. Tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasulullah SAW tadi kita bersama dalam sebuah hadis. Yang pertama al-mutaba'atu wal qudwah, mencontohi dan juga mengidolakan, mencintai dan menyayangi baginda lebih daripada segala-galanya. Kita berputar di seputar 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Yang pertama qudwah wal mutaba'ah, mencontohi dan mengikuti. Itu tanda-tanda orang yang cinta. Kalau memang benaran cinta, maka dengan orang tadi itu akan dicontoh sebagaimana dengan baginda Nabi. Apa yang Nabi kita sukai, apa yang Nabi kita senangi, apa yang Nabi kita laksanakan, yang Nabi kita pakai, yang Nabi kita makan, yang Nabi kita minum, yang Nabi kita lakukan. Bagaimana Nabi kita duduk, bagaimana Nabi kita berdiri, bagaimana Nabi kita bergaul, bagaimana Nabi kita di rumah, bagaimana Nabi kita dengan keluarga. Jadi dengan kita mempelajari syama'il daripada baginda Rasulullah SAW,
Ya, sehingga dengan kita dapat mutaba'ah, yang mengikuti jejak langkah beliau, seperti apa beliau, seperti itulah juga hendaknya kita sebagai umat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kamu kecuali aku lebih dia cintai daripada diri pribadinya, daripada harta kekayaannya, daripada anak dan keluarganya, daripada semua umat manusia. Lebih dia cintai daripada segala-galanya. Memang ini berat. Yang paling mudah itu menceramahkan, yang paling mudah itu mengucapkan. Tapi bolehkah dengan kita cinta kepada baginda Nabi melebihi daripada cinta kita kepada segala-galanya? Yang pertama, mutaba'ah. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kau sembahyang. Nih, kursi yang macam ini, sini ada saudaranya, sini juga ada saudaranya. Mutaba'ah ternyata karena dengan baginda Nabi itu dalam basyar, manusia sebagaimana kita, makan minum, kawin, kesana dan kemari, sakit, problem, masalah, senang, senyum, ketawa, sebagaimana yang ada dengan kita pun juga ada dengan baginda Nabi. Berarti dengan kita boleh mengikuti perkara apa-apa yang ada dengan baginda Nabi. Jadi dengan kalau pada tuh duduk, Nabi kita kalau pada tuh menyedap ke sebelah kiri, siku ke sini, sebelah kiri sini. Itu mutaba'ah. Pakaian, bagaimana Nabi kita pakai? Nabi kita kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-qamisa. Sesungguhnya Nabi kita menyukai qamis. Ya, kita ada waktu tertentu dengan kita memakai jenis-jenis yang lain. Tapi mungkin pada waktu kita santai, waktu kita ke masjid, hari Jumat, berjamaah, majelis zikir, majelis ilmu, tidak ada pakaian yang lebih selesa daripada memakai baju kamis. Angin boleh masuk daripada bawah, sirkulasi udara pun juga nyaman, berbanding dengan celana yang ketat itu. Kalau celana itu angin susah masuk, nanti gatal, tapi kalau dengan baju kamis seperti kita pada tuh pakai kain, selesa rasanya. Makanya orang tua kita selalu pakai kain. Bahkan kadang-kadang sangat pakai kain saja. Pakai kain saja selesa betul. Sehingga kadang-kadang kita akan disebutkan pada tersujud. Tapi kalau terbuka karena tidak pakai apa-apa, selain daripada kain. Nah, jadi itu dengan pakaian. Kenapa? Mutaba'ah, menyukai apa yang Nabi kita sukai. Kira-kira coba rumuskan. Memangnya kenapa dengan kita harus menyukai apa yang Nabi kita sukai? Memangnya kenapa dengan kita harus mutaba'ah, harus berqudwah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul katakanlah ya Muhammad, kalau dengan kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Pertanyaannya, memangnya kenapa kita harus mengikuti baginda Nabi? Sebab baginda Nabi ini Allah pilih daripada segala-galanya. Allah pilih dengan hati baginda, Allah pilih dengan akhlaknya baginda, Allah pilih dengan pendidikannya baginda, Allah pilih dengan perangainya baginda, Allah pilih dengan kehendaknya baginda. Tidak ada satupun melainkan baginda telah mendapatkan yang teristimewa dan yang terindah daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi karena baginda merupakan manusia yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada duanya, dari aspek, dari sudut, dari bidang, dari bagian mana saja, suhudnya, waraknya, ibadahnya, takwanya, kemuliaannya, pendekatannya, pergaulannya, apa saja yang nak disebut, Nabi kita yang teristimewa. Dari segi pergaulan, Masya Allah, tabarakallah, ramah teman-teman tuh sekali. Malam tadi kami ditampil bersama tungku besar tampil yang amat berhormat, tungku besar tampil Sayyid Rusman bin Sayyid, orang tua beliau. Lupa nama beliau. Masya Allah, tabarakallah, mutaba'ah.
bersikap tawadhu. Bersikap tawadhu itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang tersirat juga dengan kebaikan-kebaikan yang terpandang dan yang tertanam pada jiwa raga seseorang. Seketika dengan orang tadi itu tawadhu, hormat, mu'zim, maka secara tidak langsung akan mengeluarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada hati orang ramai. Berbeda hanya kalau dengan sikap sombong, dengan sikap ego, dengan sikap aku, dengan sikap samsing. Sikap-sikap yang semacam itu akan mengundang kenakalan, keterlaluan, sikap samsing, sikap sombong, sikap yang seumpamanya atau perkara-perkara buruk daripada orang lain. Dia beranggapan, awak sombong, aku juga boleh sombong. Kamu ego macam itu, aku juga boleh ego. Aku juga punya peranan yang sama. Nah, akhirnya yang lahir daripada orang ramai tadi itu justru sifat-sifat yang tercela disebabkan karena dengan kita melakukan sikap yang dimurkakan dan yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Allah mudah maaf, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutilah aku, kalian akan dicintai oleh Allah. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya terdapat pada jiwa raga baginda Nabi contoh tauladan yang baik. Pakaiannya baginda mesti pakaian yang telah diberikan oleh Allah. Jadi tidak betul ungkapan kata-kata daripada orientalis ataupun juga dengan ekorannya yang ada di negara kita, di kalangan pusara yus ini, yang katakan itu adalah budaya, jubah itu adalah budaya, kemudian dengan sorban itu adalah budaya, begitu juga pakaian serba putih itu adalah budaya, baju kamis itu adalah budayanya orang Arab. Itu tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, pahaman daripada mereka tadi itu pahaman yang tidak ada asasnya, pahaman yang tidak mempunyai landasan. Sebab kenapa? Generasi yang pertama yang mendapatkan jolokan dalam firman Allah yang berbunyi, "Kuntum, kalian ada semulia-mulia umat yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala," ternyata menafsirkan makna daripada mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada segala aspek. Pakaian baginda Nabi, makannya baginda Nabi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, dulu saya tidak suka makan lembu, akhirnya saya jadi suka karena kesukaan daripada baginda Nabi. Begitulah dengan sahabat Nabi kita, ada yang terbuka butang bajunya, ada juga yang senantiasa mengusap-usap dengan rumanatul mimbar, itu dengan delima atau dengan rumanatul mimbar yang ini. Apa kita sebut bulan tadi, kantong khatib pada ceramah untuk khutbah tetap tangan usap-usap, ini namanya rumanatul mimbar. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kalau pada khutbah, kalau di luar daripada khutbah pun letak tangan di situ diusap-usap baju tadi itu. Kenapa? Buat turun kenapa? Sebab Nabi kita senang mengusap-usapnya. Nabi kita kalau pada tuh berdiri, tangan diletakkan alam rumanatul mimbar. Jadi dengan Sayyidina Abdullah bin Umar juga melakukan perkara yang sama. Itu menyukai apa yang Nabi kita sukai. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, tanda-tanda orang yang cinta kepada Sayyidina Rasulullah SAW, mencintai baginda Nabi lebih daripada segala-galanya. Sumamah bin Musab, salah seorang daripada pemuka masyarakat, bahkan salah satu daripada raja, salah satu daripada yang berkuasa, yang mempunyai sejumlah sekian daripada penggemar dan pengikut, disebabkan dengan syariah pasukan yang diutus oleh baginda Rasulullah SAW, maka dengan Sumamah bin Musab tadi itu tergolong daripada kumpulan yang tertawan. Setelah mereka tawan, mereka ikat di masjid tanpa mengetahui siapakah gerangan laki-laki yang telah mereka tawan pada peperangan itu. Nabi kita begitu melihat, Nabi kita berbincang, karena Nabi kita sudah dapat email. Hatta takuna min aghnan nas. Makna hadis, kalau yang awak inginkan itu adalah harta, aku akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga Anda menjadi orang yang paling kaya.
membunuh salah seorang pemimpin. Dan kalau kau bebaskan aku, berarti kau membebaskan orang yang mengenal dan juga yang mengetahui cara berterima kasih dengan cara yang seperti apa. Nanti kita tak bagi kau pensiun saja. Allah, tawanan cakap macam tu, tak bagi respon positif. Hanya dengan 3 patah kata saja menjawab perkataan atau dengan ucapan daripada bagi Nabi kita tak bagi respon apa-apa, terus Nabi kita tinggalkan. Hari kedua Nabi kita tanya kembali, Sumamah apa kabar? Kata Sumamah, kalau awak bunuh aku berarti awak telah membunuh seorang pemimpin. Kalau kau bebaskan aku, kau bebaskan orang yang mengenal bahasa terima kasih, akan mengenal bagaimana cara untuk membalas jasa. Dan kalau engkau inginkan harta, aku akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Hari ketiga pun juga dengan jawaban yang sama Nabi kita bersabda, bebaskan Sumamah, lepaskan dia daripada rantai, juga daripada belenggu yang mengikatnya. Sumamah pun pergi meninggalkan masjid, naik kuda, mungkin bijak kuda, naik motor lah. Karena musim kemarau baru tadi hujan dulu, jadi agak susah sih cari air. Jadi setelah sampai ke sebuah kebun yang di sana ada mata air, Sumamah tadi mau mandi, selepas mandi ganti pakaian, berwangi-wangian, tampil sopan santun dengan pakaian yang rapi dan kemas, masuk ke Masjid Nabawi dan ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ingin saya ceritakan yang penghujungnya ini. Jadi kata Sumamah setelah masuk Islam, demi Allah, tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang paling aku benci, yang paling aku murka, yang aku berencana untuk membunuhnya daripada engkau ya Muhammad. Tapi pada saat sekarang ini tidak ada manusia yang paling aku cintai daripada engkau ya Rasulullah. Itu namanya mahabbah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu juga tidak ada agama, tidak ada ideologi, tidak ada keyakinan dan kepercayaan yang paling aku benci daripada agama Islam, daripada keyakinan orang Islam, daripada ideologinya Islam. Tapi sekarang ini agama Islam adalah merupakan agama yang paling aku cintai, dan tidak ada negara, tidak ada kota yang paling aku benci daripada kota Madinah. Sekarang ini dengan kota Madinah merupakan kota idamanku, kota yang aku idolakan. Kenapa? Satu, karena nanti kita hidup di Madinah. Kenapa? Sebab agama Islam itulah yang dibawa oleh baginda Nabi. Kenapa cinta mahabbah kepada baginda Nabi sampai lebih daripada segala-galanya? Sebab Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada hartanya, daripada anak istrinya, dan juga daripada keluarganya, dan juga daripada segala-galanya. Sehingga seketika dengan Sinoman mengatakan, aku mencintai baginda Nabi lebih daripada segala-galanya, kecuali daripada diri pribadiku sendiri. Aku lebih mengutamakan diri pribadimu daripada baginda Nabi. Nabi kita bersabda, belum. Sebelum Nabi kita atau sebelum Nabi kita mengatakan, sebelum hadis Nabi kita mengatakan belum, ternyata mahabbah semakin bertambah, semakin berbiak, semakin terpupuk, lengkap dan terpenutup. Sehingga seketika juga Sinoman mengatakan, aku mencintai baginda Nabi lebih daripada cintaku kepada segala-galanya, hatta juga terhadap diri pribadi aku sendiri. Nabi kita bersabda, al-ana ya Umar, sekaranglah sempurnanya agama. Dua sudah yang kita sebutkan, tanda-tanda orang yang cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi kita makan minum, macam mana Nabi kita tidur. Ini dengan ranjang katil, ini dengan katil, saya sebut dengan ranjang, sama saja. Ranjang dengan katil itu seibu sebapa. Kiblat kemana? Kiblat di situ. Ini kalau desain, pilih, boleh atur semacam yang kita usahakan.
Mungkin kepala kaki kita di sini, kaki ke sana, mungkin juga kepala di sana, kaki kemari, mungkin juga sebaliknya, dan mungkin juga secara sunat. Bagaimana? Letakkan kepala kaki kita di sini, kakinya di sini, sehingga pada waktu kita tidur kita akan mengiring menghadap kiblat. Kenapa? Sebab karena nanti kita waktu tidur menghadap kiblat. Dengan mengambil air wudu, dengan membaca ayat kursi, dengan membaca amanat Rasul, dengan membaca tasbih, tahmid, takbir 33 dengan penutupnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Terlintas satu cerita, dikatakan ada dengan salah seorang daripada salafun saleh menikahi seorang hamba sahaya perempuan yang dengan perempuan tadi itu tidak memiliki fasilitas atau fasiliti kelebihan, kriteria, kemuliaan, kecantikan, keceritaan yang dimiliki oleh wanita-wanita lainnya. Tapi bagaimana dengan laki-laki yang berkenan tadi itu tetap juga dibeli dan dijadikan sebagai amal, sebagai hamba saya, itu karena apa saja? Ini sekedar perbandingan. Setelah diselidiki, jadi amal itu kenapa? Hamba saya perempuan itu dibeli karena apa? Apakah karena kecantikannya, karena kecerdasannya, karena tenaganya, karena keilmuannya, karena ibadahnya? Semuanya itu tidak. Hanya saja amal tadi itu diceritakan memiliki sebahagian daripada tulisan atau sebagian daripada karangan yang dikarang oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka aku membelinya untuk mendapatkan tulisan, untuk mendapatkan karangan tadi itu daripada wanita yang berkenaan. Ini baru dengan seumpama Al-Imam Syafi'i sudah seperti itu mahabbah mereka kepada beliau. Bagaimana kira-kira mahabbah umat kepada Sayyidina Rasulullah SAW? Kalau dengan kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah, insya Allah dengan kita juga akan dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta kepada orang-orang yang baik, insya Allah kita akan jadi orang yang baik. Kalau kita mencintai orang-orang yang mulia, insya Allah kita juga akan menjadi mulia. Kalau kita mencintai orang-orang ahli surga, insya Allah Allah akan berkenan juga memasukkan kita ke dalam surga. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa zaminun kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddati dan seterusnya. 3, 4 dengan anjingnya, 5, 6 dengan anjingnya, 7, 8 dengan anjing yang bernama Kitmir. Seekor anjing mencintai ahli khair, mencintai ahli surga, cinta dan ahli kahfi, tidak berbuat apa-apa, tidak pernah ditaskil 4 bulan. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Mana? Taskil, ketarik, sering ketarik. Adakah ini? Tak pernah. Oh, mana ikut? Sering ketarik. Belum. Oh, selesai masih tengok dulu. Oh, selesai bang. Tuh bang daripada kucing. Bangsa ini 3 hari, 7 hari, 40 hari, 4 bulan jalan kaki, udah balik ke sana dan kemari, tidak pernah ditaskir, tidak pernah etikaf di masjid, tidak pernah melaksanakan kebajikan, hanya setakat ikut saja. Kemana mereka pergi ikutin? Oh, mana pergi mereka itu? Kemana mereka pergi? Ke situ ikut. Mereka berhenti ikut berhenti. Mereka duduk. Mereka rehat ikut rehat. Yang 7 sudah istirahat, anjing juga istirahat. Yang 7 makan, 7 juga dapat makan. Saking bagi daripada makanan. Masya Allah. Ternyata anjing yang mencintai kumpulan ahli kahfi yang 7 orang, secara sepakat ulama mengatakan itu diantara daripada binatang yang akan Allah masukkan nanti kelak ke dalam surga. Kenapa? Syahadatnya karena dia wara, karena dia zuhud, karena dia puasa, karena haji, karena sembahyang. Tidak, mahabbahnya saja, mutabahnya saja kepada ahli khair. Tidak salah kalau kita simpulkan cinta kepada orang-orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi baik.
kaitan itu adalah Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simpulkan, sukailah apa yang Nabi kita sukai semampu kita masing-masing. Kita baca pakaian-pakaian yang Nabi kita pakai, kita baca minuman-minuman yang Nabi kita minum, titik sebentar. Kita makan makanan yang Nabi kita makan, kita lakukan perkara-perkara yang kita lakukan. Tadi dengan Ustaz imam kita pada rakaat yang pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Ingat surah apa yang dibaca dulu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashdatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nabi kita bersabda, pahalanya sama dengan separuh Al-Quran. Oh, itu sesuai untuk kita yang malas nih. Baru kita kalau baca separuh Al-Quran, aku nak nonton, aku nak makan, nak buat nasi goreng, nak bersama anak-anak, nak pergi ke Bangkok, nak berurusan, nak buat paspor, takkan dan dengan kita membaca setengah Al-Quran. Alhamdulillah. Sayangnya bagi Nabi kepada umat sampai kepada kita diperkenalkan dengan amalan-amalan yang walaupun kecil, yang walaupun sedikit, tapi dengan ganjaran pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Muslimin tidak ketinggalan, terserah dengan sembahyang yang mana satu, baik itu dengan sembahyang fardu atau juga dengan sembahyang qabliyah dan ba'diyahnya. Kalau tidak pun ambil peluang waktu untuk kita membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, karena dengan ganjaran pahalanya sama dengan separuh Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kecanggihan teknologi Qul huwallahu ahad. Tadi kecanggihan teknologi idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang walaupun ayatnya pendek, bacaannya mudah, mengingatnya juga nyaman, tapi ternyata sanggup mengalahkan surah-surah yang panjang daripada bacaan yang dibaca. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali. Sesuai juga untuk orang-orang yang super pemalas seperti kita lagi. 3 kali baca Qul sama dengan membaca mengatakan Al-Qur'anul Karim. Kesunahan, masyaallah tabarakallah. Itu pendataan bagi Nabi kepada umat, mahabbah pula kepada kita. Nabi kita ajarkan kita segala-galanya. Bagaimana agar dengan kita menjadi manusia yang sempurna? Kalau baginda mempunyai target dan juga matlamat yang semacam itu, maka sepatutnya juga dengan kita berupaya untuk kita menjadi insan yang sempurna dan juga bersama orang-orang yang sempurna. Wabillahi taufiq. Kita dengan laluan adzan dan disambut, sebab Nabi kita bukan hanya setakat menyarankan, tapi memerintahkan agar dengan kita menyambut adzan berkumandang, tidak sami'tumun nida faqulu mithla yaqulu muadzin. Apabila adzan dikumandangkan, maka sahurlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, kemudian bersalawatlah kepadaku, kemudian mohonkanlah al-wasilah wal fadilah untuk aku, dan itu adalah merupakan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Tidak akan Allah anugerahkan melainkan kepada salah seorang daripada hamba-hambanya Allah, dan aku berharap agar aku yang layak untuk mendapatkannya. Seperti aku yang layak untuk mendapatkan piala dunia. Seperti itu lebih kurangnya. Maka barang siapa memohonkan wasilah dan fadilah kepadaku, aku akan memberikan syafaat kepadanya nanti pada hari kiamat. Didengar, disambut, dan juga diakhiri dengan salawat dan doa. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Nasi biryani sedapnya kalau dimakan dengan kambing. Nasi bukhari sedapnya juga kalau dimakan dengan kambing. Nasi mandi sedapnya juga kalau dimakan dengan kambing. Jadi kenapa? Insya Allah saya tidak mengatakan pasti, tapi itu bergantung kepada keyakinan kita masing-masing. Insya Allah
kalau kita menyukai daging kambing karena nanti kita menyukainya, insya Allah kambing tidak akan membawa pada sembarang penyakit dan gangguan kepada kesehatan kita. Tapi macam itu rumusannya, bukan cinta kambing. Menyukai makan daging kambing karena nanti kita menyukainya. Tengok, satu perkara yang pelik sekali. Kalau sampai dengan kita tidak tahu apa yang Nabi kita gemari, apa yang Nabi kita idolakan, dan juga makanan-makanan apa yang Nabi kita gemari, begitu juga dengan pakaian sudah kita sebutkan. Daripada minuman yang paling Nabi kita sukai al-hulwul bari, sejuk dan manis. Kan itu supaya kemarin banyak yang semacam itu. Kadang-kadang dengan kita meminum minuman itu sejuk, tapi manisnya tak terasa, tawar. Kenapa? Gula lagi. Ini nanti kencing manis, gangguan pada kesehatan. Kita yang suka benda-benda manis, madu. Nabi kita suka dengan madu. Nabi kita suka dengan minuman-minuman yang manis. Yang pertama manis. Bahkan kadang-kadang itu dengan buah taman ini dengan air, bukan setakat air putih saja Nabi kita minum. Justru kadang-kadang itu dengan buah taman diracik-racik, dihancurkan atau diracikkan, masukkan ke dalam air. Kadang-kadang itu dengan buah zabib atau juga dengan buah anggur. Nanti keesokan harinya baru Nabi kita minum. Untuk apa? Untuk memaniskan air. Kita sekarang sudah ada teh ais sejuk, sirap Bandung, sirap Bogor, sirap alun mengkudu, sirap Kedah, sirap Daerah, manis, sedap, nyaman. Jadi niatkan dalam hati, ya Allah, penyakit itu memang daripada Engkau yang menyakitkan, Engkau juga yang menyembuhkan, Engkau yang menentukan segala-galanya. Tapi kegemaranku meminum yang manis dan yang sejuk ini seperti dengan sirap Bandung, atau juga seperti dengan Milo, mungkin juga dengan jenis-jenis minuman lainnya. Karena Nabi kita menyukai jenis-jenis minuman yang seperti ini. Insya Allah sehat, tidak akan ada gula. Begitu juga dengan kambing. Takut makan kambing, kenapa? Darah tinggi, kolesterol, tak berani makan kambing. Kenapa? Ya itulah pertimbangannya. Nabi kita sudah makan kambing, niatkan, ya Allah, memang terdapat 1001 pilihan daripada jenis-jenis yang dimakan, tapi aku menyukai kambing karena dengan baginda kekasihmu menyukainya. Insya Allah badan kita akan sehat. Insya Allah. Kalau tak sehat, niatnya tidak yakin. Nabi kita, masya Allah, tabarakallah. Yang boleh daripada cerita tadi itu, sampai-sampai bukan lagi orang Islam yang tahu kegemaran dan kesukaan Nabi kita itu memakan apa, sampai kepada orang Yahudi, wanita-wanita Yahudi pun tahu kegemaran Nabi kita itu memakan kambing, sehingga saat ketika dengan penumpang tadi itu menjemput, mengundang baginda Nabi untuk memakan kambing, ditanyakan kembali sama wanita tadi itu, kalau Nabi kita gemar dan suka memakan daging kambing, itu bagian yang mana yang paling Nabi kita sukai? Zira. Cerita dulu. Zira, bahasa kita apa? Pupu. Pupu tahu pupu? Tangannya dua, kakinya dua, itu namanya zira. Kambing bakar, kambing goreng, kambing apa saja lah. Baik. Nabi kita katakan zira, sajikan kepada saya tangan kambing itu atau dengan saya sebut pupunya. Nabi kita makan. Nabi kita kalau pada tuh makan kambing, Nabi kita tak guna risau. Memang makannya langsung digigit, mana tuh dengan gigi terasa lebih nikmat berbanding daripada dagingnya dipotong-potong. Udah dengan kita gunakan garpu. Habis satu pupu kambing, Nabi kita kata kasihkan pupunya lagi. Nabi kita makan sampai habis. Bagikan lagi, Nabi kita makan sampai habis.
kata sahabat, ya Rasulullah, kaki tangan kami itu sangat ada empatnya. Sedangkan keempat-empatnya sudah lebih kita makan. Lebih kita bersabda, kalau awak senyum saja, tak komen. Kalau kamu tidak komplain, maka tiap kali aku katakan bagikan aku tangannya atau kakinya, niscayalah kamu akan memberikannya. Protes jangan. Ini insan yang dipilih oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi kesukaan hati kita daripada kambing tadi itu, apakah kepalanya, apakah kakinya, apakah ususnya, apakah belakangnya, tulang rusuknya. Yang paling lebih kita sukai itu adalah azirah, dua di depan dan juga dua di belakang tangan dan kakinya. Sehingga perumpamaan Yahudi tadi tubuh atau letakkan racun pada tangan dan kaki kambing tadi tubuh lebih banyak. Sesiapapun yang makan seketika itu juga akan meninggal dunia. Nabi kita dijemput dengan 2 orang atau dengan 3 orang sahabat. Setelah sampai ke sana, wanita Yahudi, orang kafir, supaya nanti tidak jadi pertanyaan lagi, bolehkah dengan kita makan di tempat orang kafir? Bagaimana kalau tetangga Yahudi, tetangga Nasrani menjemput kita untuk kita makan di rumahnya? Bolehkah dengan kita memakan sajian yang disajikan oleh non-muslim? Kalau makanannya halal, atau daripada jenis-jenis yang tidak perlu disembelih, atau daripada sumpah buah-buahan, makan saja, tidak ada masalah. Tapi kita menerima hadiah daripada orang kafir. Jadi pada saat nanti kita akan menyantap, memakan bubuk kambing tadi itu, ada 2 orang sahabat yang sudah memakan sebelumnya dan meninggal seketika itu juga. Sementara pada Nabi kita nak menyuap dengan bubuk kambing tadi itu, bubuk mengatakan, ini masmumun ya Rasulullah, aku mengandung racun wahai baginda Nabi. Oh sedianya, itu yang namanya mengidolakan. Sampai kambing ini udah dimasak, udah dibakar, bukan didol, sehingga sampai Allah berikan kekuasaan kepada kambing yang sudah dimasak tadi itu untuk bercakap, untuk mengingatkan baginda Nabi sebagai tanda mahabbah dan cintanya kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sehingga dengan berganda Nabi diperingatkan oleh tangan atau oleh kaki kambing tadi itu agar tidak keracunan pada hari itu. Yang saya maksud, bagaimana dengan wanita Yahudi sampai boleh tahu dengan kegemaran atau dengan makanan-makanan yang lebih kita sukai. Maka dengan kita juga harus seperti itu. Jadi kalau pada nanti makan nasi mandi, Pak, jangan satu tambah lagi nasi mandi. Ya Allah ya Rahman, memang aku suka. Mudah-mudahan kesukaanku ini menumpang juga dengan kesukaan daripada baginda Nabi yang menyukai memakan daging kambing. Kita terpindah pada cerita lain. Ya, ada sekarang soalan dipersilakan nanti setelah 10 menit daripada sekarang. Allah, masing-masing daripada para sahabat yang mencintai baginda Nabi, dan dari sana kita tahu mereka cinta, ingin melakukan yang terbaik untuk baginda Rasulullah SAW. Sejak ringkas kita pernah mendengar cerita ada di antara daripada mereka yang menyerahkan anaknya untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Agak-agak dengan kita kalau kita punya anak tunggal, anak kita namanya Muhammad, anak kita namanya Ahmad, anak kita namanya Tunigaria. Itu nama orang kafir. Kira-kira ada kesediaan dengan kita untuk kita menghibahkan, untuk kita menghadiahkan anak kita tadi itu dan juga memperbantukannya kepada orang yang kita idolakan. Itu belum dapat kita jawab, belum dapat kita pastikan. Ada di antara daripada mereka yang menceriakan, yang menyenangkan baginda Nabi dengan menyenangkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, itu dengan hartanya, itu dengan pengorbanannya, itu dengan duitnya, itu dengan rumahnya, bahkan sampai kepada itu dengan istrinya. Ceritanya panjang. Ada juga di antara daripada para sahabat Nabi untuk membulatkan rasa mahabbah dan cinta mereka kepada Sayyidina Rasulullah SAW, yang sanggup untuk mengorbankan jiwa raga mereka. Yang penting Nabi kita selamat. Salah seorang wanita mempunyai anak tidak kurang daripada 4 orang, gagah perkasa, singa-singa padang pasir, yang seketika satu persatu anaknya berguguran di medan perang. Dia tidak tanyakan bagaimana dengan nasib putra-putraku, bagaimana keadaan daripada anak-anakku. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan, bagaimana dengan
keselamatan dan kesejahteraan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mahabbah kepada baginda Nabi. Nyimpang daripada tajuk. Pernah dengar Majnun Laila? Kan? Laila Majnun. Majnun itu terbalik. Jadi Kais nama laki-lakinya, sementara nama perempuannya adalah Laila. Kais ini cinta betul dengan Laila, itu gila-gila dengan Laila, sehingga dikatakan Majnun Laila, orang yang tergila-gila cinta dengan Laila. Kais cinta kepada Laila tidak ada tandingannya. Bagaimana ceritanya, bagaimana keadaannya itu tidak pasti, tapi cintanya Kais kepada Laila tadi itu memang cinta yang membabi buta. Apa yang disukai oleh Laila, kegemarannya Laila, keledainya Laila, rumahnya Laila, pakaiannya Laila, senyumannya Laila, makanannya Laila, pun juga Kais menyukainya. Bukan sangat cinta dengan Lailanya saja. Jadi kata Kais bercerita, bukan cinta kepada tempat kediaman yang ditempati oleh seseorang, tapi aku cinta kepada rumah itu disebabkan karena itulah tempat kediamannya Laila. Sampai ke situ tuh. Jadi hidup di rumah tadi itu bukan karena rumahnya, karena rumah tadi itu ditempati seluruhnya oleh Laila. Allahu Akbar. Sehingga pada saat Majnun Laila tadi itu atau Kais tadi itu berjumpa dengan seseorang, Simbang, wah saya suka makanan itu, sebab Laila juga suka memakannya. Saya senang makan petai, saya senang makan jering, saya senang makan udang, karena Laila menyukainya. Aku senang singgah di Al-Inas itu, sebab Laila pernah singgah di situ. Aku senang pakai kain gajah duduk, sebab karena Laila pernah membelinya. Aku senang makan nasi mandi, karena dengan Laila pernah membuatkannya. Macam itulah. Sehingga enak Laila, pakaiannya Laila, senyumnya Laila, anaknya Laila, hidupnya Laila, makannya Laila, minumnya Laila. Jadi kata teman itu, gila kamu ini dengan Laila. Memang dia gila kan? Gila kamu dengan Laila. Jadi pada saat itu akhirnya dimarahi sama temannya. Aku tak ada orang lain selain daripada Laila. Ya Allah, nikmatnya seronoknya. Seketika aku dimarahi karena Laila. Semakin kita itu, dia dimarahi, dia tak marah. Kenapa? Karena orang marahkan dia, karena Laila. Akhirnya dia setuju betul karena dimarahi oleh orang lain. Akhirnya temannya tadi itu sudah tidak sabar. Tanpa pikir panjang dia tumbuk si Majnun tadi itu, si Kais itu, wah, dia tampar sampai dijungkir balik. Jadi kata temannya yang menumbuk tadi itu, ini demi untuk Laila. Oh, nikmatnya, selamanya lengkap, ya Allah, nikmat sejuk. Ini tamparan kena Laila nih. Sampai ke tahap itu tuh, cintanya Kais kepada Laila, sehingga dikatakan sebagai Majnun Laila. Bagaimana kira-kira pendambaan dan mahabbah kita kepada baginda? Apalah artinya Laila, senyumnya Laila, kehidupannya Laila, jasanya Laila kepada Kais kalau dibandingkan dengan jasa baiknya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok sahabat dari kita untuk membahagiakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Cerita daripada permulaan. Oh, sini tak ada budak-budak tadi. Oh, mana ada? Abang saya nama Pak. Bang, nama siapa? Hasik. Hasik senang main tak? Main bola sepak senang tak? Senang? Masya Allah tabarakallah. Tapi yang ini ceritanya perempuan. Dengan cerita. Seorang jariah disuruh oleh majikannya, katakan kita sederhanakan cerita ini. Cerita tidak seperti ini secara 100%. Cerita sudah saya ubah sedikit. Jadi seorang hamba Syekh Roban disuruh sama majikannya, katakan saja untuk beli nasi kerabu.
beli nasi mandi lah, sudah mandi lah. Karena tadi kita sudah dengan nasi mandi. Kenapa suka nasi mandi? Karena kambing. Kenapa suka makan kambing? Karena Rasulullah menyukai. Seperti itu, masalah. Kenapa suka baju kamis? Karena Nabi kita menyukai. Kenapa suka berpakaian serba putih? Putih, khususnya di Jumat, di kita pakai yang putih. Karena Nabi kita menyukai. Kenapa tasbih, tahmid, takbir dibaca salah cukup? Sebab Nabi kita tidak pernah meninggalkannya. Kenapa senantiasa witir dan doa tidak pernah meninggalkan? Sebab Nabi kita senantiasa melaksanakannya. Perempuan tadi itu begitu disuruh pergi untuk mencari nasi mandi, jalan. Tengok orang main dulu. Tengok kalau kalian belas sepak, abang Hasyim main dulu. Sampai selesai. Nabi kita si keluarga tadi itu tunggu. Datang, mana mandinya, mana nasinya, ya Allah ya Rahman. Setelah perempuan tadi itu sedar, maka dengan perempuan tadi itu bimbang, risau dan takut. Biasanya kalau buat kesalahan macam ini mesti kena marah, nanti mungkin dibentak-bentak dan dimarahi sama keluarga, juga sama majikan di rumah. Maka si jariah tadi itu ditawadhu. Maka dengan jariah tadi itu sebelum kembali, setelah hajat kepulang daripada keluarga tadi itu dicarikan atau diberikan, maka datang menemui baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, li ilaika hajatun, aku ada hajat kepada baginda. Nabi kita bersabda, silakan. Ini bukan Datin, bukan Syarifah, bukan Azizah, bukan perempuan yang mempunyai jabatan tinggi, tidak, bukan yang berhormat. Jariah hamba saya perempuan meminta pertolongan kepada baginda Nabi. Nabi kita secara terbuka mengatakan dipersilakan. Baginda boleh tak datang ke rumah kami atau ke rumah saya? Sebab saya takut kalau nanti kena marah sama mereka di rumah. Nabi kita katakan bukan kekaraman. Oke, kalau memang itu yang kamu inginkan, maka Nabi kita berkenan untuk datang bersama perempuan tadi itu. Mungkin beruntung. Jauh dari sini, jauh, dekat. Beruntung dekat, beruntung jauh. Kalau jalan tentunya. Tak ada masalah keramah-tamahan daripada baginda Nabi. Maka sifat ramah-tamah menolong. Sayyidina Abdullah ibn Abbas pernah sedang beriktikaf di Masjid Nabawi. Sudah dinyatakan iktikaf dalam beberapa hari, terus ada orang yang berhajat belum meninggalkan iktikaf sampai ada orang yang komplain. Jadi tuan guru mencoba iktikaf ditinggalkan. Jadi katalah awak tidak tahukah orang yang menolong itu akan ditolong, dan menolong orang yang mempunyai hajat itu lebih afdal pahalanya daripada beriktikaf. Nabi kita datang, Nabi kita merasakan suruh, tapi Nabi kita laksanakan. Setelah sampai ke depan rumah hamba saya perempuan tadi itu, di depan rumah majikannya, Nabi kita ucapkan Assalamualaikum. Mereka boleh ucap suara tadi itu suara baginda. Kita berikan kita pelan-pelan saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi kata mereka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, minta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan oke, ya masuk. Kalau tidak diizinkan kita balik. Tapi 3 kali itu jangan terlalu cepat. Memang kita tak berkunjung. Kita hanya sepakat bayar hutangnya. Berhutang bagaimana? Karena kita dikunjungi, akhirnya kita juga membalas kunjungan dengan kunjungan. Tapi hati tak teringin sangat. Yang penting kita baca dulu. Nabi kita kata salam itu 3 kali, minta izin itu 3 kali. Kalau diizinkan iya, kalau tidak diizinkan balik. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi cabut dah balik saja lagi. Nah, itu bukan macam itu. Assalamualaikum. 1. Assalamualaikum. Atau kalau dia jangan tek 3 kali. Tidak ada orang, balik saja lagi. Nah, jangan begitu. Itu salah minta izinnya. Setelah minta izin 3 kali, kalau diizinkan tadi oke. Kalau tidak kita akan balik. Dicerita lagi, nanti tadi belum habis.
Allah. Jadi dikatakan, kenapa dengan kita minta izin sampai 3 kali? Kali pertama persiapan, atau kali pertama untuk keluarga menyiapkan diri, kali kedua keputusan, kali ketiga mengizinkan. Assalamualaikum, dengan suaranya suara orang nak pinjam duit. Kan kita tahu melincang suara tuh. Ini suara orang ada problem nih, suara orang ada masalah, suara orang kekurangan duit. Kayaknya nak minta utang lagi, nak berutang lagi dengan aku. Jadi kita nak sahurkan, tak nak disahurkan, nak izinkan kan, tak diizinkan kan, itu terpulang kepada tuan rumah. Assalamualaikum, kita jawab secara pertama. Keputusan diizinkan atau tidak, nanti yang ketiganya baru kita izinkan. Jadi nanti kita tersadar, kenapa dengan kalian seketika tadi aku memberi salam yang pertama, kenapa tidak disahur? Jadi kata mereka, kami sahur tapi secara perlahan-lahan. Kenapa? Kali kedua juga tidak disahur, bukan, kami sahur secara perlahan-lahan. Kenapa? Sebab kata mereka, kami menginginkan nastaksir, ingin mendapatkan yang terbanyak daripada doa baginda Nabi. Assalamualaikum. Coba tengok reporter mengatakan, salam hormat, salam mesra, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Begitu. Jadi, coba mari kita boleh bayangkan arti daripada assalamualaikum, kesejahteraan untuk kamu. Kalau orang yang datang itu orang yang mulia, kalau Allah kabulkan doanya, kita akan sejahtera, kita akan bahagia. Salam sejahtera, salam hormat, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, keseronokan, keserasian, itu semuanya makna daripada assalamualaikum. Jadi kalau sering orang menyalami kita, itu bukan suatu hal yang mustahil. Dia mampu untuk merubah struktur dan juga dengan kehidupan daripada seseorang. Akhirnya rajin jamaahnya, akhirnya rajin zikir ibadahnya, akhirnya banyak amalannya. Kenapa? Berkat salam orang yang menyalaminya. Jadi pada saat itu dengan wanita-wanita dan juga dengan keluarga tadi itu menanyakan, ini suatu kehormatan juga suatu kemuliaan yang dengan baginda datang ke rumah mereka. Maka pada saat itu nanti kita katakan, saya datang kembali atas permintaannya. Dia takut, dia risau, takut kalau kena marah karena dia terlambat balik. Maka saya memohon agar jangan sampai dimarahi si budak perempuan ini. Jadi kata mereka, hubban wa karamatan, dengan semangat ya Rasulullah. Maka sebagai tanda mahabbah mereka kepada baginda Nabi, bukan setakat tidak dimarahi, kami bebaskan karena Allah Jalla wa'ala. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk menceriakan, untuk menyenangkan baginda Rasulullah SAW. Maka bertanda secara ringkas di kalangan ahli mahabbah, di kalangan orang-orang yang cinta kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Yang pertama mencontohi, yang kedua mencintai, yang ketiga mengidolakan. Apa yang nanti kita sukai, apa yang nanti kita idolakan, apa yang nanti kita risaukan, apa yang nanti kita pikirkan, dan apa yang nanti kita sukai, kita pun juga mengidolakan, memikirkan, merisaukan, dan juga menyukainya. Yang terakhir, daripada bagaimana agar dengan aku dapat membahagiakan baginda Rasulullah, 3 orang daripada semulia-mulia makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Pertama dengan Sayyidina Rasulullah, yang kedua dengan Sayyidina Abu Bakar, yang kedua dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Berangkat bersama baginda Nabi ke tempat Abul Haitham bin Taibihah. Adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang mempunyai kebun lebat dengan tanamannya, dengan air tawarnya, dengan bidang tanamannya. Senonoh kalau pada saat dengan kita pergi ke resort janda baik misalnya, jangan tersinggung. Janda juga yang baik, bukan tidak baik. Jadi pergi ke janda baik, silakan. Kebenaran silakan. Tempat rekreasi silakan. Pulau Pangkok silakan. Pulau Kali silakan. Apa niat kita pada
pergi situ. Sisi keluarga kita bawa ke sana, karena Nabi kita juga pernah pergi ke tempat yang semacam itu hanya untuk menikmati sajian dan makanan yang bakalan akan dihidangkan oleh Abul Haisam Ibn Tayyihan. Abul Haisam, cerita itu panjang, saya ringkas ceritanya. Pada saat melihat itu juga mengetahui Nabi kita sedang berada di rumah beliau, Nabi kita disambut dengan ucapan tahiyat ahlan wa sahlan, selamat datang baginda Nabi kita juga dengan doa sahabat. Masya Allah, senang, bahagia sekali. Maka pada saat Abul Haisam langsung saja mematikan beberapa tanda buah tamar yang masak, yang namanya balah, yang namanya tamar, yang namanya rutab, semuanya dihidangkan kepada baginda Nabi. Nabi kita bersabda, hala nakaita lana tamarat, tidak kasihnya kamu pilihkan yang masak-masaknya saja daripada macam ni. Supaya baginda dan luasa memilih. Nak yang mentah ada, nak yang masak sedikit ada, nak yang masak separuh ada, nak yang masak semuanya ada. Itu untuk apa kira-kira? Seperti dengan muslimat kadang-kadang memotong, mentimun, itu tidak boleh kan diracik-racik, potong-potong macam itu saja, atau dengan kerek misalnya, sehingga sampai dibuat seperti bintang. Kan buat kerja tuh. Dia bagaimanapun masuk ke dalam perut, sebelumnya kita punya hancur. Jadi tak kayak tapi bisa tak macam itu semua. Tak buang waktu, jimat nasa. Daripada dikupas, kemudian dipotong, dibuat jalur atau garis atau macam mana, lagi, baru diracik, krek. Jadi kelihatan bentuknya itu seperti bintang 5, bintang 7, bintang 8. Itu untuk apa? Untuk menceriakan, menyenangkan, menjerokan pandangan orang yang memakan. Niat macam itu dapat pahala. Nih toh hamba nih. Ini saya tahu bukan yang original nih. Ini plastik nih. Bau tak ada, nampak saja lawak tapi di luar. Ini plastik semuanya tahu. Untuk apa? Di jikir masjid dan musola ini letakkan di sini. Tuh dimakan. Tidak. Kamu dicium? Tidak. Kesempurnaan majelis? Tidak. Tapi kenapa diletakkan? Untuk menceriakan, supaya tatapan mata kita kelihatan cantik. Yang namanya bunga itu cantik, supaya kelihatan kemas, rapi, bagus. Niat yang semacam itu ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi selepas saja buah tamar tadi itu, maka dengan Abul Haisam Ibn Tayyihan mengambil pisau. Nanti kita tidak tahu dah ambil pisau dan disembelih kambing. Ini 3 orang, ya cukuplah beli 3 kilo daging kambing tuh di pasar malam atau juga di sebelah sana. Tak mesti harus sembelih kambing, tapi saja kepada baginda tadi itu sebagai tanda ikram, supaya pada nanti Nabi kita memakannya, Nabi kita suka pilih atau memilih yang mana yang lebih kita sukai. Apakah lidahnya, kepalanya, gaulnya, tangannya, kakinya, rusuknya, belakangnya. Tujuan tidak lebih daripada yang semacam itu. Ini bertujuan untuk memperlihatkan rasa mahabbah dan cinta, hormat dan ta'zim mereka kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Dia sama bentuknya, muka belakang ini sama. Jadi kadang-kadang ke belakang. Allah. Ini ke belakang nih. Masya Allah, tabarakallah. Ingin menceriakan ketika Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mampu untuk menghidupkan kembali dengan sunnah-sunnah yang nanti kita lakukan, jangan sampai sekali-kali dengan kita menjadi unsur yang negatif, unsur yang fasik, yang menggugurkan atau yang meninggalkan, atau juga yang melenyapkan kegemaran dan juga dengan perkara-perkara yang lebih kita sukai. Bahasa yang lebih jelas, janganlah sekali-kali dengan kita mengecewakan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang keempat tentang mereka yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa dan selalu bersalawat dan senantiasa selalu menyukai dan mencintai segala sesuatu yang lebih kita cintai. Ada wabillahi taufiq. Dalam belasan menit silakan yang ada saudara soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Main satu.
mati atau tidak mati. Sunnah. Tanya kita matikan. Sunnah dengan sunnah. Tulisannya sama, sin, non, tak marbutan. Boleh disebut dengan sunnah karena kita wakaf, dan juga boleh kita sebut dengan sunnah. Sunnah, apa bedanya? Sunnah itu bahasa Arab, sunnah itu bahasa Melayu. Maknanya sama. Bukan tidak disunatkan, kata kita. Bahasa Arabnya sunnah. Jadi kalau dengan wakaf bahasa Arab disebut dengan sunnah. Tapi kalau wakaf dengan bahasa Melayu kita sebut dengan sunat awabin, sunat duha, sunat sembahyang qabliyah, sunat sembahyang tahiyatul masjid, sunat. Tapi kalau dengan bahasa Arabnya diwakafkan hanya kepada ha, bukan kepada ta. Tulisannya sama, tidak ada perbedaan antara sunat dengan sunat. Yang lain. Sejauh mana kita taat kepada pemimpin? Dari masalah. Nanti dari pasal aja. Sejauh mana dengan kita taat kepada pemimpin? Itu bukan saya yang menjawab. Yang jatuh adalah Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, malam untuk maru atau ila antara kufran bawaha. Malam kamu taat alaikum bisati wa ta'ah. Hendaklah kamu taat setia kepada pemimpin-pemimpinmu. Malam yu'malu bi maksiat, sama dengan kalau tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Fa idza umirtu bi maksiatin fala ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Begitu Nabi kita menjawab. Jadi dengan kriterianya itu dengan batasan-batasannya, dengan panduan garis-garis besarnya, kita menjadikan taat kepada atasan kita menjadikan setia dengan mereka untuk menjaga kestabilan politik, untuk kita menjaga kestabilan umat, untuk kita menjaga kestabilan bernegara. Kalau saja dengan kita komplain lagi, protes lagi, apa lagi, kadang-kadang kesan buruknya kita tidak mau seperti dengan negara-negara yang menghadapi bermacam-macam cobaan dan ujian. Di antaranya yang paling dekat dengan kita itu dengan kebetulan Raja Bashar atau dengan Presiden Bashar. Tapi dia membutuhkan ini setelah apa? Setelah terdapat berapa juta rakyatnya yang mengungsi ke sana dan kemari, dan setelah terdapat sejumlah sekian puluh bahkan ribuan, ratusan ribu yang terbunuh. Itu disebabkan karena apa? Kadang-kadang asbab musababnya ini tidak mesti dengan Syria. Asbab musababnya tidak lebih daripada dengan kita. Kita ingin mendapatkan yang lebih baik atau mencanakan yang lebih istimewa, atau juga mencanakan yang lebih relevan daripada cadangan yang sudah ada, tapi tanpa mengingat dan juga tanpa mempelajari kesan buruk, kesan negatif yang mungkin akan berlaku. Jadi ijtihad daripada sejumlah sekian ulama yang bersama Bashar pada itu betul, diantaranya itu dengan Said atau juga dengan Dr. Said Al-Muti, yang dengan beliau aku dengan kerajaan. Orang tidak dapat mengamat ijtihad daripada Dr. Said Al-Muti rahimahullah ta'ala. Mereka setelah beliau terbunuh, terserah. Ada yang katakan Syiah yang membunuh, ada yang katakan bapak kerajaan. Yang salah kesimpulannya, setelah terbunuhnya beliau, setelah terjadi huru-hara yang tidak ada kesudahannya dalam beberapa tahun kemudian, baru dapat mereka amati. Kalau ini tidak mesti yang sesuai di sana sesuai dengan kita, yang sesuai dengan kita sini sesuai juga dengan mereka di situ, itu tidak mutlak seperti itu. Ini cuma yang sedang gambaran saja. Jadi karena menurunkan kehendak daripada ulama-ulama yang lain yang komplain kepada kerajaan, akhirnya kerajaan melakukan aksi dengan kekuatannya, yang korban dan yang menjadi mangsa itu adalah rakyat sendiri. Sehingga apa yang berlaku, perang saudara yang berkelanjutan sampai sekian tahun berakhir, tapi jelas itu bukan merupakan kesudahan yang mengakhiri cobaan itu dengan fitnah yang telah menimpa kepada saudara kita. Yang kedua, jadi kata para sahabat, ya Rasulullah, tidakkah sepatutnya kita perangi saja mereka?
Itu pemerintah yang zalim, pemerintah yang diktator, pemerintah yang melakukan atau yang tidak adil dalam bertindak. Jadi nanti kita bersabda, laksanakan tugas-tugas kewajibanmu kepada mereka. Kejahatan, kediktatoran dan kezaliman daripada mereka itu nanti akan dimuhasabah oleh Allah Jalla wa'ala. Bila waktunya dengan kita aksi dengan menggunakan senjata atau dengan menggunakan aksi kekuatan, kekerasan, Nabi kita bersabda, illa antara kufran bawaha, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas dan pasti, maka pada saat itu kita sudah tidak boleh taat dan setia kepada mereka. Ini gambaran secara jangan dikaitkan kesana dan kemari. Itu panduan daripada hadis dari Rasulullah SAW, dan kita amalkan ikut pendirian kita masing-masing dengan hadis-hadis yang kita yakini. Sepertinya hadis yang saya katakan tadi, wa inta amara alaikum abdul habasyi alaikum bisani wa ta'ah, dan kamu taat dan setia kepada pemerintahmu, yang walaupun pada saat kamu diperintah oleh seorang hamba saya daripada Habasyah yang berambut keriting dan juga berhidung pesek, yang walaupun daripada hamba saya, tetap juga karena untuk menjaga kestabilan dan kesatuan umat. Jadi bukannya kita akur secara 100%, tapi kadang-kadang akur yang walaupun atas suatu kesalahan, atas pertimbangan agar kita tidak terbabit atau tidak akan mengakibatkan kepada bahaya yang lebih berat. Misalnya, ketua polis negara memakai cincin emas. Itu kalau kita tegur secara berduaan mungkin. Kalau dia orang ramai, supaya orang ramai tahu tentang kesalahannya, mungkin juga. Tapi barangkali akibatnya mungkin aman. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan kita akur orang pakai cincin emas, tapi kita tengok pesan buruk daripada teguran kita tadi itu. Kalau akan menyebarkan kepada yang lebih besar, salah memang salah. Jadi misalnya dengan kita tengok seorang laki-laki saksi kencing di masjid, begitu ditegur langsung wah, dia berasa langsung dia tampak dan tembak, nanti orang tadi itu dalam keadaan semacam itu kita sudah tidak wajib amar ma'ruf nahi munkar, sebab amar ma'ruf nahi munkar akan mengibarkan kepada perkara yang lebih parah. Tapi apakah dengan kita berarti akur orang kencing di masjid? Tidak, sebab tahapan daripada amar ma'ruf nahi munkar, kalau mampu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan mulut, kalau tidak boleh dengan hati. Nabi kita bersabda, wa dzalika adhaful iman. Silakan, ada 5 menit. Musliman, silakan. Ada sebarang soalan? Silakan, Pak. Nabi kita bersabda dalam sebuah la tutruni kama atratin nasarat an-nasihat na Maryam. Janganlah sekali-kali dengan kalian itu melampau atau keterlaluan menyanjung dan memuji aku, sebagaimana melampaunya orang-orang Nasrani menyanjung dan memuji Nabi Isa alaihissalam. Kata ulama, melampau yang dimaksudkan dalam hadis itu yang seperti apa? Yang terlarang itu yang seperti apa? Sampai kepada tahap mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam dan mereka katakan Ibnullah. Kalau misalkan memuji ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, satu ya Imam Ar-Ros, liya sanani, anta ba'dallah. Di dalam surga Firdaus Allah akan masukkan kita nanti bersama
baginda Nabi yang amat mulia. Nah, yang seperti itu apakah termasuk yang dilarang pada baginda? Lantunan yang seperti apapun, cantiknya, indahnya, lawannya, bagusnya, sempurnanya, itu tetap tidak menandingi sanjungan dan pujian Al-Quran atau pujian Allah kepada baginda. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-Quran berkata, alam nashrah laka sadrak wadduha wal-laili idza saja, demi waktu duha dan juga malam hari saat ketika tiba. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kamu dan juga tidak menjauhkan Anda. Itu sanjungan daripada Allah, pujian. Nabi kita dipuji dengan semua bagian-bagian dan juga dengan organ-organ yang ada pada diri beliau. Dadanya baginda Nabi, alam nashrah laka sadrak, mulutnya baginda Nabi, ucapannya baginda Nabi, wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi kita tidak bercakap-cakap daripada hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Jadi dengan sanjungan dan pujian yang semacam itu, kita katakan daripada sudut mana keharamannya, daripada sudut mana larangannya. Mereka yang tidak menyanjung memuji baginda Nabi, yang kadang-kadang kita perhatikan justru memuji imam-imam mereka berlebihan, bahkan secara melampau. Sanjungan dan pujian mereka kepada Muhammad bin Abdul Wahab secara berlebihan. Kalau kepada baginda Nabi boleh ubah kepada syirik, tidak boleh. Tapi kalau pada tuntunan imam-imam mereka, oke nampak itu cemburu saja, cemburu. Adakah saja maulid Rasul tumpangkan 10 ekor kambing atau 10 ekor lembu, itu masih sedikit dalam rangka kita memperingati hari kelahiran Sayyidina Rasulullah SAW. Lebih daripada hari kemerdekaan, lebih daripada hari keputraan, lebih daripada hari jadi siapa saja, lebih daripada hari kawin, lebih daripada hari-hari apa yang disebut hari-hari nasional dan sebagainya, hari-hari kebangsaan. Kenapa? Sebab hari kelahiran baginda Nabi telah sebagai fasil pemisah antara yang hak dengan yang batil. Dengan kelahiran daripada baginda Nabi, umat mendapatkan kebahagiaan dan juga kita mendapatkan suatu kemuliaan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, antum nasibi minal umam wa ana nasibukum minal anbiya. Kalian adalah nasibku, hambaku daripada umat, dan aku adalah nasib kalian daripada nabi dan rasul. Jadi kemuliaan kita itu bukan karena kita mulia, kita menjadi mulia karena kita mempunyai nabi yang paling mulia di sisi Allah, sehingga umat akhir zaman ini nanti pada hari kiamat kumpulan yang pertama yang akan memasuki surganya Allah. Pintu gerbang surga tidak akan dibuka kecuali setelah masuknya umat Nabi Muhammad terlebih dahulu. Nasrani, Yahudi, dan juga dengan umat-umat yang sebelumnya tidak akan diperkenankan masuk. Bagaimana dengan kita jadi lebih mulia? Karena kita berteman dengan orang yang mulia, dengan Nabi yang mulia. Jadi kalau kita sanjung, kita luahkan perasaan kita yang semacam itu, seperti dalam lantunan salawat dan salam. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladzi, Nabi Muhammad yang seperti apa? Alladzi tanhalu bihil uqatu, yang akan terangkai segala sampulan, segala problem dan masalah. Itu kalau dipahami secara zahir, kata mereka syirik, tapi mereka tidak paham. Coba dipahami dengan bahasa hadis. Berapa banyak masalah-masalah yang terungkaikan dengan perantara baginda Nabi, yang dengan penyakitnya perempuan haji. Perempuan tuh kurang asam betul. Kurang asam, kurang garam, mulutnya kotor sekali, kotor betul. Gila lah, anjing lah, setan lah, dewa lah, kucing lah. Begitu dia sebut. Astagfirullahaladzim. Salah sedikit kucing, salah sedikit mulutnya kotor semua. Tapi perempuan tadi itu tahu cuma karena dia sedang cakap ngomong atau itu sebut itu dan ini, maka pada saat tengok Nabi kita sedang makan, dia terjamah meminta, ya Rasulullah, suapkan makanan yang di mulut baginda itu ke mulut saya, kata dia. Itu kan kalau perempuan yang pemanut tak kami dari semacam itu.
jumpa kita. Nabi kita keluarkan dan Nabi kita bagikan kepada wanita tadi itu. Begitu masuk ke mulut perempuan tadi itu, ucapan perempuan tadi itu menjadi cantik dan elok. Tak ada yang namanya babi, anjing, hemat, apa segala macam. Masya Allah, ramah, baik. Itu namanya tanhan bilokan. Watang paridu bihil Quran, roble, masalah, tantangan hidup segala-galanya. Ya Allah, gua lagi sih begadang. Tanya nama panjang jawabannya. Kalau lapar makan nasi mandi. Jadi begadang, namanya begadang, gua lagi sih begadang. Kata Rasulullah yang dipermasalahkan hubungan intim. Ini suami ini Allah ya Rasulullah. Jadi kata si suami, apa? Tak cukup bapak. Aku mandi melulu, sebenarnya mandi ini botak kepalaku ini kena mandi sampai cukup. Tak pergi macam mana? Katanya mandi setakat mandi aja, tapi bagian itu hanya setakat sekali sebulan. Oh, maknanya berapa kali? Itulah. Sebenarnya bukan sebulannya, bukan mandi tiap waktunya. Yang dipermasalahkan perempuan dengan suami itu bertengkar di hadapan Rasulullah SAW. Di problem ini berat kita kalau sudah jadi semacam ini. Tapi kita suruh pasangan dua laki tadi itu untuk berdekatan. Kemudian pada situ Nabi kita sentuhkan dahi suami ke dahi istri dan Nabi kita doakan Allahumma alif baina qalbayhima. Ya Allah, satu padukanlah hati mereka berdua. Dah balik. Jalan pelan. Assalamualaikum. Salam. Beberapa hari kemudian Nabi kita itu coba kembali dengan wanita tadi. Kalau dengan bahasa kita sekarang si perempuan tadi itu ada email, ada Facebook pada baginda Nabi. Nabi kita baca macam mana keadaanmu? Ya Rasulullah, suami yang paling gentleman, suami yang paling bagus, suami yang paling mulia, ramah, baik, bijaksana, tanggung jawab. Walhasil secara kesimpulannya tidak ada orang seperti suamiku, kata si perempuan tadi itu. Sebaliknya begitu ketemu dengan laki-laki yang berkenan, ya Rasulullah, betul-betul istri surga, wanita surgawi, wanita firdausil a'la, ramah, bijak, santun, pengasih, penyayang. Itu tanhanu bil okado. Tapi yang pakai mata hitam tadi itu katanya itu berbau syirik. Baca dulu, ini kan bukan awak yang karang, bukan awak yang tulis. Ini ditulis oleh ulama kita dahulu. Ya iman kita langsung berkomunikasi hantar email kepada ulama yang sudah mati itu dan kita tanyakan apa maksudnya, atau kita tanyakan kepada ulama-ulama yang masyarakat tentang lantunan salawat tadi itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tabbil qulubi wa dawaiha, penyembuh hati dan penawarnya. Tidak terdapatkan hati-hati para sahabat yang tadinya benci. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Kata sahabat, kenapa berzina? Sayyidina Umar kalau berjumpa dengan orang seperti itu dan langsung mau bertindak saja lagi. Inilah sobat samsik bapak usaha macam ini. Minta izin nak berzina, bukan minta izin nak pergi ke Masjidil Haram, tapi minta izin buat orang kita. Nabi kita santai saja. Tutir kolok pengobat hati dan penyembuhnya. Tapi kita sadar, inginkah perbuatan itu kamu lakukan dengan makanmu? Oh, tentu tidak ya Rasulullah. Orang lain juga tidak boleh dengan makannya. Dengan anakmu tidak, dengan kakakmu tidak, dengan anakmu tidak. Orang lain pun juga tidak berkenan. Itu diperlakukan dengan anak, darah, kakak, adik, beradik mereka. Kemudian kita lutut iman dan yakin ke dada sahabat itu. Kita pukul macam itu. Kita kata hilangkan keinginan untuk berzina daripada hatinya. Hilang keinginan. Tengok perempuan seperti tengok lembu jadi. Maksudnya kalau tengok perempuan terbayang rahaya dalam kepala. Dia telanjangi perempuan. Kan ada tuan haji baru-baru ini spek mata. Cermin mata. Katanya cermin mata itu seperti yang dipakai oleh salah seorang presiden yang sudah meninggal dunia. Itu kalau dipakai, perempuan setebal apapun pakainya akan nampak bukit di depan orang yang pakai cermin mata tadi.
Itu tuh kalau dijual hancur dunianya. Wajah Allah ini pakai Allah bulunya panjangnya. Terus kalau ada cermin mata yang boleh melihat dan menanggalkan pakaian yang dipakai oleh seseorang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kembali kepada cerita tadi itu, baginanya sangat pukul begitu. Kalau tadinya terlihat perempuan cantik, khayalan yang sudah nak melakukan sesuatu atau nak berzina dengan wanita itu, hilang keinginan untuk berzina. Itu dengan apa saja? Dengan tepukan, pukulan telapak tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mana? Tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha. Kata mereka, macam mana Nabi kita jadi penyembuh? Yang menyembuhkan itu adalah Allah. Sabar dulu. Kalau Allah tak paham, tanyakan kepada orang yang paham, atau mengakulah kalian itu bodoh begitu. Kata macam mana, Pak? Itu sedikitlah kata-kata bodoh. Terus mereka katakan kita ini syirik. Kita sudah terpakai dengan perkara syirik. Kata mereka tuh salawat Nadia, salawat Kamilah tuh berbau syirik. Sebagaimana juga dengan ilah-ilah sendirinya Abu Nawas juga berbau syirik. Tanya kepada Abu Nawas dulu. Nah, di mana Abu Nawas sekarang ini? Kalau tidak paham, jadi kata Abu Nawas, oke, saya nak tanya sama awak. Awak sanggup gak masuk neraka? Tidak. Layak masuk surga beda? Tidak. Apa bedanya dengan aku? Aku merasa tidak layak untuk masuk surga. Awak merasa layak. Ibadah seperti apa? Sembahyangmu ngantuk, sembahyangmu tidak khusyuk, salat duha sewaktu-waktu, salat tahajud tidak terkejut, puasa Senin Kamis gastrik. Ayo. Jadi kita tidak layak untuk mendapatkan surga bebas dan tertinggi. Wala aqwa ala dari jahili, dan juga aku tidak mampu masuk neraka. Bukan saja Abu Nawas, kita pun tidak sanggup. Jangankan masuk neraka, mungkin aman pun terasa tidak aman. Apalagi dengan masuk neraka. Masuk dalam tanah pun tanah, kalau dikurung di tanah seminggu saja problem betul. Bagaimana kalau masuk dalam neraka dia juga? Nah, karena semacam itu keadaanku, sambung takut tadi, tolong disambung. Sambungannya, fahabli taubatan waghfir dzunubi, anugerahkan taubat kepadaku dan ampunkan dosa kesalahanku, sebab Engkau yang mengampunkan dosa-dosa besar. Fa innaka ghafiruz dzanbil azimi. Kalau sudah Allah terima taubatnya, Allah ampunkan dosa